Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya dalam menangani penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini saudara banyak nih. Penyakit jantung itu diantaranya ada karena jantungnya bocor, ada karena jantungnya lemah. Kalau lemah itu kalau saya lihat itu dindingnya tidak, tebalnya tidak sama saudara. Jadi dia lemah, jadi bergetar dia kalau gimana suhu salah sedikit dia bergetar. Itu kalau lemah. Ada lagi sumbatan. Sumbatan itu indikasinya harus pasang ring. Ada lagi yang lebih berat lagi harus bypass. Nah, itulah macam-macam penyakit yang kita temukan atau yang sering terjadi dialami oleh orang-orang yang kena masalah jantung. Nah, untuk masalah jantung ini, saudara, kan banyak itu orang pasang ring, enak pasang ring. Nah, orang yang sudah jantungnya dipasangin ring itu artinya dia sesungguhnya sudah tidak hidup, saudara. Sesungguhnya sudah tidak hidup sesungguhnya. Kenapa? Mereka tidak akan bisa memiliki power, nggak ada tenaga. Kenapa? Karena makan sudah diatur, terus obat penyakit untuk pengencer darah tiap hari minum. Ini semuanya membuat pembakaran oleh darah itu, pembakaran di dalam darah itu ya, karena pembakaran supaya keluar tenaga, power itu sudah terganggu sudah. Jadi kalau ada orang dipasang ring itu jangan bangga, itu kalian sudah sama dengan hanya hidup saja. Hanya hidup saja, tidak bisa nikmat lagi, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak berat, tidak olahraga berat sudah tidak boleh, ini itu tidak boleh. Nah, untuk itu jangan sampai kalian jantungnya diisi ring. Nah, itu yang paling bagus. Nah, caranya bagaimana? Takdir sudah menentukan, ya kalau sudah demikian ya sudah, nggak ada apa-apa. Tetapi kita namanya manusia kan masih bisa melakukan sesuatu. Yang pertama, kita harus sebelum jantung kita jelek, harus kita olahraga secara rutin. Ya, rutin olahraga itu sebelum jantung kita jelek. Tapi kalau itu lepas, terpaksa jelek lagi ya, harus pasang ring, ya sudah tidak bisa apa-apa lagi, emang harus pasang ring. Nah, kalau saya sudah sering terapi orang-orang yang ada masalah di jantung, dari yang bocor, jantung bocor nih. Jantung bocor itu banyak terjadi pada anak-anak yang kecil, karena itu biasanya dari lahir. Itu bisa, saudara, saya banyak ngobati yang demikian. Terus yang kedua, orang yang ada sumbatan di jantung, itu semua bisa. Tidak usah pasang ring, kalau yang ke tempat saya nggak usah pasang ring. Tinggal kalau terjadi masalah jantung, ini kaki pasti dipijit, nggak bisa tidak, saudara. Kalau kena kanker kan nggak usah dipijit, tapi kalau jantung wajib dipijit. Nih, kakinya dipijit, setelah dipijit kakinya, terus pulangnya minum jamu saya. Itu jamu harus teratur rajin. Tapi kalau kalian takut minum jamu karena katanya ginjalnya nanti tersumbat oleh ampasnya jamu, nah itu sudah nggak udah tidak bisa apa-apa lagi. Karena ya jamu, tapi jamu yang benar, saudara. Jamu yang memang benar-benar dari
bahan herbal, jangan yang ada kimianya. Kalau jamu yang ada kimianya ya rusak, semuanya rusak. Nah, kalau pengalaman saya sudah mengobati banyak orang yang jantungnya bocor atau yang lemah jantung. Lemah jantung itu yang ketebalan jantungnya itu sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak normal tebalnya jantung. Terus sumbatan itu menyebabkan harus pasang ring. Nah, ini nggak usah pasang ring, ini semuanya termasuk di bypass ini, kan ada dokter katanya harus bypass. Itu semua sudah saya sering lakukan. Cuma kalau berobat di saya, kalian itu ya banyak yang saya arahkan supaya tidak berobat ke saya, supaya dia di bypass saja, karena kan takut minum jamu saya. Saya sudah melihat begitu dia ragu minum jamu, ya sudah nggak usah ngapain. Orang jamu saya tidak ada masalah dengan badan kita, malah bagus karena itu herbal. Karena banyak orang walaupun sekolah dulu saudara, walaupun sekolah dulu di SMA juga jadi dokter, banyak yang mengatakan bahwa itu jamu itu bisa menyumbat jantung. Nanti ada lagi yang apanya yang menyumbat, itu ampasnya. Bagaimana bisa ampas jantung, ampas herbal itu bisa ke jantung, ke ginjal saudara, atau ke jantung. Kan ke ginjal katanya itu kalau kita minum jamu itu. Kan banyak, hampir semua pasien saya yang datang takut minum jamu. Kenapa saudara? Nanti ginjalnya ada masalah. Kata siapa? Ya, orang-orang yang mengatakan bahwa jamu itu membuat ginjalnya mampet, ya tertutup, itu orangnya tidak pernah serius benar-benar belajar waktu berpendidikan, apakah pendidikan dokter, apakah SMA, itu tidak benar-benar dia belajar. Atau ada kemungkinan dokter mengatakan kalau jamu itu bisa menyumbat ginjal, itu kemungkinan dokter itu tahu tidak mungkin menyumbat ginjal, tetapi kenapa dia katakan demikian? Karena dia supaya mendapat bagian dari farmasi. Kalau orang minum jamu semua, nanti kan farmasi nggak laku. Jadi dia berkolusi dengan farmasi, bisa terjadi. Walaupun dia tahu mana ada ginjal bisa mampet. Kalau begitu minum kopi kan mampet ginjalnya. Tidak ada. Kenapa? Yang bisa diserap oleh darah dari usus kita itu hanya air. Kalau biji-bijian udah nggak bisa masuk, gimana bisa masuk? Karena saking halusnya. Demikian. Itu sebenarnya yang terjadi. Tetapi orang-orang karena dulu waktu sekolah tidak benar-benar belajar, begitu katakan, wah ginjalnya bisa disumbat nih oleh jamu nih, percaya langsung. Nah orang-orang ini pasti dulu belajar di SMA itu belajarnya hanya yang penting naik, yang penting lulus gitu. Kalau saya tanya, saya ngerti, saya lihat apa sih ini urgennya pelajaran ini, pelajaran apapun saya. Makanya saya tuh tidak begitu peduli dengan angka, dengan hasil, enggak. Yang penting saya, begitu gitu. Yang penting saya pengertiannya. Saya tidak mencari ngapalin. Saya nggak pernah ngapalin, mau ya namanya ngapalin itu susah tuh, paling males ngapalin. Saya nggak mau ngapalin, tapi saya pengertiannya. Demikian saudara-saudara, jadi yang ada mengalami jantung bocor, atau lemah jantung, atau tersumbat, harus pasang ring, atau bypass, bisa ke rumah saya. Bisa, itu biasanya ya sekitar 7-10 kali, tapi jarang yang 10-7 kali aja sudah. Itu kakinya dipijat, terus minum jamu. Nah, ini biayanya lumayan saudara. Kalau datang ke tempat saya 1 kali terapi, itu kalau yang jantungnya bocor, atau yang lemah jantung, atau yang harus dipasang ring, itu setiap terapi kena
900.000. Jadi 900.000 sudah termasuk sudah jamu itu. Tetapi kalau yang harus di bypass itu sudah kena 1.250.000. Karena dia jamunya lebih banyak yang harus dikonsumsi. Kalau yang tadi yang jantung bocor, tersumbat atau lemah itu kan cuma 2 saset minumnya sehari. Tapi kalau yang sudah bypass harus di bypass terus sudah 3 saset sehari. Nah, jadi biayanya juga lebih banyak. Nah, kalau kalian tidak mau minum jamu saya, jangan ke tempat saya. Saya capek, mijit, nggak sembuh-sembuh. Karena ketika saya pijit, kotoran-kotoran itu, sumatan-sumatan itu, kan dia langsung menjadi gembur. Nah, setelah gembur, itu minum jamunya, nanti oleh jamunya itu hanyut dia, hanyut. Jadi kalau tidak minum jamunya itu, dia diam di situ. Begitu 2-3 hari lagi, nempel lagi, ya nggak sembuh-sembuh. Jadi demikian saudara. Jadi itu kalau kalian mengalami penyakit jantung, jangan khawatir, semua penyakit jantung sudah saya pernah obati, itu tidak masalah. Yang penting jangan ngatur-ngatur saya. Ada orang dulu suka ngatur saya. Dia sakit, Pak, jangan itu dipijit, yang lain yang tidak sakit. Lah orang yang sakit itu yang harus disembuhkan, kalau dipijit yang lainnya ya nggak sembuh-sembuh. Tapi saya biarin aja. Biarin aja, lebih baik nggak ke rumah saya orang-orang begitu. Ngapain capek-capek ngobatin orang yang sakit, nggak boleh disuruh yang tidak sakit. Lah yang nggak sakit dipijit apa gunanya? Demikian saudara. Jadi jangan ngatur saya. Ya saya walaupun ya butuh uang, saya kan ngobatin kan dapat uang. Dan saya, kalau tidak sesuai ya saya tidak lakukan. Kalau tidak mau, tidak sesuai dengan aturan saya, ya nggak saya lakukan. Karena kalau tidak sesuai dengan aturan saya, nanti nggak sembuh. Kan saya yang tahu cara mengobati bagaimana. Lah ngatur saya yang nggak bisa. Ya lebih baik saya nggak dapat duit daripada saya diatur-atur. Jadi begitu. Jadi saya mengobati itu, saya sudah profesional di bidang pengobatan saya semuanya. Saya sudah profesional. Jadi kalau ingin berobat silakan. Cuma memang kalau khusus jantung itu pasti dipijat. Beda dengan kanker. Demikian ya. Jadi boleh datang ke rumah saya. Ini boleh di WA dulu. Sebelum Anda telepon, WA dulu. Karena saya takut sekarang angkat telepon. Kenapa? Karena pernah kejadian angkat telepon, duit saya hilang. Kan ngenes itu. Nah, untuk itu ini bisa dicatat nomor telepon saya. Saya belum bisa tuh naruh nomornya di layar karena belum nanya saya. Saya kan sudah jadul nih, sudah generasi dulu. Ini aja untuk membuat video ini, kamera saya ini saya nggak bisa pakai HP. Saya mesti pakai kamera. Karena kalau kamera kan masukkan ke laptop nanti gampang ngeditnya. Tapi kalau HP bingung, saya belum tahu saya cara ngedit. Ya, ini nomor saya yaitu 0858 8087 1380. Ulangilah sekali lagi ya. 0858 8087 1380. Nah, itu nomor telepon saya. Boleh kalian hubungi saya. Jangan ada yang pesan ring. Kalau kalian pesan ring itu sama juga kalian sudah tidak hidup. Kok bisa begitu? Karena aktivitas sudah kurang, kenikmatan nggak ada. Orang sakit itu nggak enak. Kalian orang yang kalian sakit kan banyak orang sakit. Itu tidak enak. Ya, supaya kalian tidak sakit, rawat badan dengan baik, atau miliki iman atau dharma. Masukkan dharma ke dalam badan atau iman. Dharma dengan iman itu sama. Masukkan dalam badan. Kalau Anda mampu masukkannya, bisa memilikinya, maka kalian tidak akan kena penyakit yang berat-berat. Nggak akan. Paling masuk angin dikit,
batuk pilek gitu aja, nggak kena yang gula, asam urat, kolesterol, nggak kena juga. Apalagi sakit-sakit jantung, sakit TBC nggak kena, kanker nggak kena. Kalau kalian memiliki iman atau dharma. Demikian saudara-saudara, saya cukup sampai sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Supaya semua kita sehat, mudah-mudahan saya bisa membantunya. Untuk itu saya pamit undur diri. Saya ucapkan selamat malam.